Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baik rekan-rekan mahasiswa, pada video kali ini kita akan membahas persamaan bidang datar. Jadi ini mata kuliahnya, mata kuliah geometri analitik ruang. Dalam mata kuliah ini kita akan membahas persamaan bidang datar. Pengantar mungkin ya, pengantar persamaan bidang datar pada dimensi 3 atau pada ruang. Sekali lagi masih sama, ini merupakan video pengganti tatap muka pada mata kuliah geometri analitik ruang. Karena masih dalam rangka menghindari meluasnya pandemi COVID-19. Oke, kita langsung saja. Persamaan bidang datar pada dimensi 2 atau pada bidang mungkin kita semua sudah tahu ya. Maaf, saya ulangi. Persamaan pada bidang itu kita semua tahu yang namanya persamaan garis. Persamaan garis. Di sana ada biasanya ada dua variabel x, y, atau bisa saja satu variabel x saja, x sama dengan misalnya gitu. Tapi dalam dimensi 3 atau ruang, kita bisa juga mencari sesuatu yang lebih luas dari garis, yaitu bidang. Nah, bidang ini bisa kita tentukan persamaannya. Bidang pada dimensi 3 bisa kita tentukan persamaannya. Jadi awalnya kita punya kita punya bidang, misalnya bidang ini sejajar dengan bidang x, y. Jadi dalam koordinat kartesius, dalam koordinat kartesius gitu ya, kalau misalnya 3, ya ini ceritanya anggap saja lurus ya. Nah, dalam koordinat kartesius ini sumbu x, sumbu y, sumbu z, itu kita bisa membuat bidang yang sejajar dengan bidang yang lain gitu. Misalnya saya punya bidang xz, bidang xz itu di sini ya, bidang xz itu di sini. Nah, bidang xz. Nah, katakanlah saya punya satu bidang yang sejajar bidang xz. Saya punya satu bidang yang sejajar bidang xz dan melalui titik di sini, misalnya di sini 5. Jadi saya punya bidang yang melalui titik berapa nih? 0,5,0. 0,5,0 ya. Saya tulis di sini 0,5,0 gitu ya. Atau secara umum melalui titik 0,a,0. Ini gambarnya jelek ya. Kita coba pakai GeoGebra. Oke, nah saya punya bidang xz. Yang merah ini sumbu x, yang hijau ini sumbu y, dan yang biru sumbu z. Jadi bidang xz adalah bidang yang dibentuk oleh sumbu merah dan sumbu biru. Sumbu merah dan sumbu biru. Tadi saya punya misalnya katakanlah sebuah bidang yang melalui titik 0,5,0 atau A1 ini. A1 ini koordinatnya 0,5,0. Nah, saya namakan bidang alfa misalnya. Yang merah ini bidang alfa, bidang yang sejajar bidang xz dan melalui 0,5,0. Nah, bagaimana jika saya punya, oke, kita lihat bidang yang sejajar bidang xz ini
jaraknya selalu sama. Jaraknya selalu sama. Mau di sini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, jaraknya selalu sama terhadap bidang XZ. Yaitu berapa jaraknya? Jaraknya adalah 5. Karena dia melalui titik 0,5,0. Oke, bagaimana dengan misalnya C? Saya punya C, saya punya B misalnya. Berapa jaraknya di sini dari B ke bidang XZ? Sama, 5. Berapa jarak titik C ke bidang XZ? Sama, 5. Karena B-nya mempunyai koordinat 3,5,1. C-nya mempunyai koordinat min 2,5,3. Jadi, titik B dan titik C ini dilalui oleh bidang alfa. Titik B dan titik C ini dilalui oleh bidang alfa. Sehingga jaraknya selalu sama terhadap bidang XZ. Nah, bagaimana kita menentukan persamaan bidang yang merah ini, bidang alfa ini? Bidang alfa ini bisa kita tentukan persamaannya, yaitu dengan, karena semua titik yang berada pada bidang merah ini, bidang alfa ini, selalu mempunyai ordinat yang sama, yaitu 5. Kita lihat A1 ini ordinatnya 0, 5, 0. Yang B juga 3, 5, 1. Yang C juga min 2, 5, 3. Jadi selalu nilai Y-nya itu 5. Atau nilai ordinatnya selalu 5. Sehingga bisa kita tuliskan, kalau misalnya bidang seperti ini, kita tuliskan bidang dengan persamaan Y sama dengan 5. Atau kita bisa juga tulis alfa ini sama dengan koordinat X, Y, Z, di mana nilai Y-nya sama dengan 5. Sama dengan 5. Oke. Atau secara umum kita perumum, katakanlah nilai Y-nya sebarang, ya. Katakanlah nilai Y-nya sebarang, Y sama dengan A misalnya begitu. Maka persamaan bidang yang tegak lurus XZ itu pasti Y sama dengan A. Y sama dengan A. Atau bisa kita tulis X, Y, Z, di mana Y-nya sama dengan A. Gitu ya. Kalau misalnya melalui titik ordinat A. Oke, jadi bagaimana dengan misalnya kalau dia sejajar dengan, bukan sejajar, berhimpit dengan bidang XZ. Kalau dia berhimpit dengan bidang XZ, artinya dia mempunyai nilai ordinat sama dengan 0. Betul. Dia akan mempunyai nilai ordinat sama dengan 0. Sehingga persamaan bidangnya adalah apa? Persamaan bidangnya adalah Y sama dengan 0. Di Y sama dengan 0 ini persamaan bidang yang, ada salah keliruan. Salah nulis ya. Ini bukan tegak lurus ya. Ini sejajar. Masya Allah, mohon maaf. Ini sejajar. Oke, kembali lagi tadi kalau misalnya dia berhimpit dengan bidang XY. Karena dia berhimpit dengan bidang XY, maka nilai ordinatnya sama dengan 0. Artinya dia dibentuk oleh X, 0, Y. Sehingga persamaannya alfa sama dengan X, Y, Z. Ini Z ya, aduh,
Banyak salah nulisnya. X, Y, Z di mana Y-nya sama dengan 0. Bagaimana misalnya dengan kasusnya kita ganti. Bagaimana misalnya dengan bidangnya sejajar dengan bidang sejajar dengan bidang tadi bidang XZ, sekarang dengan bidang XY. Jadi bidangnya sejajar dengan bidang XY. Bidang XY itu yang mana? Bidang XY itu berarti yang merah dengan hijau. Bidang ini nih yang menjadi alas ini ya, yang warnanya abu-abu ini bidang XY. Bidang yang sejajar dengan bidang XY artinya nilai Z-nya yang tetap. Nilai Z-nya yang tetap. Jadi bisa kita tulis alfa sama dengan X, Y, Z di mana Z-nya sama dengan berapa gitu. Misalnya A. karena nilai Z-nya yang tetap. Sedangkan nilai X dan nilai Y-nya berubah-ubah. Bagaimana misalnya kalau bidangnya sejajar dengan bidang YZ? Oke, betul. Jadi kita tinggal ganti saja persamaan bidangnya adalah X, Y, Z di mana nilai X-nya pasti akan tetap. Oke, bisa dipahami? Nah, itu persamaan bidang yang sejajar dengan XY dengan XZ atau dengan YZ. Persamaan bidang yang sejajar dengan ini. Nah, bagaimana kalau misalnya bidangnya itu tidak sejajar tapi dia memotong bidang atau sejajarnya tidak dengan bidang lagi tapi sejajarnya dengan sumbu. Sejajarnya dengan sumbu. Misalnya gini. Saya punya bidang B. Bidang B ini dia tidak sejajar dengan bidang manapun. Malah dia memotong bidang XY. Tapi dia sejajar dengan sumbu Z. Dia sejajar dengan sumbu Z. Ditarik ke atas sampai dan ke bawah pun dia tidak akan berpotongan dengan garis biru ini. Dengan sumbu Z. Karena dia sejajar. Nah, bagaimana menentukan persamaan bidangnya? Oke. Jadi, kalau kita mempunyai bidang yang sejajar dengan sumbu Z misalnya, dan melalui satu titik, katakanlah titiknya titik A gitu ya. Oke, saya tulis di sini. Kita punya bidang persamaan bidang sejajar sumbu Z melalui titik A. Misalnya titik A-nya A1, A2, 0. Nah, gitu ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat kita buat vektornya dulu, vektor posisi dari A. Vektor posisi dari A ya otomatis sama dengan koordinatnya ya. Kita buat vektor posisi dari A, berarti vektor A ini adalah A1, A2, 0. Atau di sini saya ambil contohnya 2,3,0. Berarti kita punya vektor posisi A yaitu
A1, A2, 0. Kemudian kita ambil sembarang titik yang berada pada bidang biru ini. Ini belum kita kasih nama ya. Ya, taruhlah ini bidangnya bidang beta misalnya. Bidangnya bidang beta. Jadi kita mencari persamaan bidang beta. Jadi kita ambil satu titik yang berada pada bidang ini. Katakanlah misalnya titiknya saya kasih nama titik E. Saya kasih nama titik E. Titik E ini koordinatnya karena sebarang dia, maka kita kasih nama, misalnya saya punya titik E, ini koordinatnya X, Y, Z. Nah, sehingga kita punya di sini vektor AE. Di sini kita punya vektor AE. Nah, vektor AE ini vektor apa? Vektor AE ini vektor yang berada pada bidang tersebut. Karena dia berada pada bidang tersebut, maka dia akan tegak lurus dengan vektor A. Karena berada pada bidang tersebut, maka dia akan tegak lurus dengan vektor A. Kenapa dia tegak lurus? Karena dia sejajar dengan sumbu Z. Dan vektor A ini tegak lurus dengan sumbu Z. Otomatis vektor AE juga vektor AE juga tegak lurus dengan vektor A. Maka vektor AE, jadi kita punya vektor AE, vektor yang tegak lurus dengan vektor A. Karena dia tegak lurus, akibatnya apa? Oh iya, vektor A ini apa? Vektor AE ini A-nya itu A1, A2, 0, E-nya X, Y, Z. Berarti apa? X min A1, Y min A2, dan Z min 0. Ini vektor AE. Sehingga dari gambar ini, karena dia tegak lurus, akibatnya apa? Dua vektor yang tegak lurus? Ya, hasil kali titiknya pasti 0. Hasil kali titiknya pasti 0. Sehingga kita punya di sini vektor A dikali vektor AE itu pasti sama dengan 0. Pasti sama dengan 0. Nah, dari sini kita coba kalikan. A1, A2, 0 dikalikan dengan X min A, Y min X min A1, Y min A2, Z min 0. Ini sama dengan 0. Kita punya A1 X min A2 A1 ditambah A2 dikali Y min A2 ditambah 0 ya. 0 kali Z min 0 tambah 0 sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya A1X min A1 kuadrat plus A2Y min A2 kuadrat sama dengan 0. Atau kita rapihkan ya. Atau kalau misalnya kita mau pisahkan antar variabelnya, itu berarti kita punya A1X ditambah A2Y dikurangi A1 kuadrat tambah A2 kuadrat sama dengan 0. Sama dengan 0.
Nah, ini persamaan bidangnya. Persamaan bidang beta tadi ya, yang sejajar dengan sumbu Z dan melalui titik A. Titik A. A1, A2, 0. Ya betul ya. A2, 0. Oke. Nah, dari sini kita bisa membuat perumuman untuk persamaan bidang yang sejajar sumbu lainnya. Misalnya persamaan bidang beta sejajar dengan sumbu X melalui titik A. Karena dia sejajar sumbu X, maka titik A-nya absisnya pasti 0, A1, A2. Ya, berarti persamaan bidangnya adalah A1 Y plus A2 Z min A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Nah, mudah kan? Nah, berarti kalau persamaan bidangnya sejajar sumbu X, Z, Y, berarti di sininya melalui titik A sama dengan A1, 0, A2. Maka persamaannya adalah A1 X plus A2 Z min A1 kuadrat plus A2 kuadrat sama dengan 0. Nah, mudah kan? Ini juga nanti kalau misalnya jika diketahuinya titik yang misalnya katakanlah Y-nya tidak 0, ya kita nolkan saja ya. Jadi mencari persamaan bidang sejajar sumbu Y tapi melalui misalnya A-nya A1, ininya ada koma B gitu ya, koma A2. Nah, B-nya kita ambil saja sama dengan 0. Oke, kita terapkan ke soalnya. Misalnya tentukan persamaan bidang yang melalui titik A 530 dan sejajar sumbu Z. Nah, kita tahu lengkap, kita ikuti tahapan yang tadi sudah kita jelaskan. Berarti kalau kita punya titik A di situ yang berada pada bidang, berarti kita bisa menentukan vektor A-nya. Kita buat vektor A-nya, vektor posisinya adalah 530. Kemudian kita ambil sembarang vektor kita ambil sembarang titik lain yang berada pada bidang tersebut. Misal ambil titik E misalnya, ambil titik E, koordinatnya X, Y, Z. Sehingga kita punya vektor AE. Vektor AE-nya apa? Vektor AE-nya X min 5
Y min 3 dan Z min 0. Sehingga dari sini kita bisa aplikasikan perkalian titik antara vektor A dengan vektor AE yang sama dengan 0. Karena mereka saling tegak lurus ya. Nah, oke, ini tinggal diselesaikan saja. 5, 3, 0 dikali X min 5, Y min 3, Z min 0 sama dengan 0. Di sini kita punya, langsung saja kalikan ya. 5x min 25 ditambah 3y min 9 ditambah 0 sama dengan 0. Oke, ini kita pisahkan, berarti kita punya 5x plus 3y min 25 min 9 min 34 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan bidang yang melalui titik A 530 dan sejajar sumbu B. Oke. Cukup mudah kan? Ya, kalau kalian mau cara cepatnya, maksudnya mau gunakan rumus cepat yang tadi, A1X tambah A2Y gitu ya, min A1 kuadrat plus A2 kuadrat sama dengan 0, ya boleh-boleh saja. Di sini kita dapat apa? A1X-nya, A1-nya 5, berarti 5X tambah A2-nya 3. 3Y min A1-nya 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 0. Jadi kita dapat 5x plus 3y min 25 plus 9 34 sama dengan 0. Nah, sama saja ya. Kalau kalian sudah tahu rumus gitu ya, hafal rumus, boleh saja langsung dipraktekkan. Oke, kita cukupkan. Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa via WA atau email juga ke saya. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.